Sekarang kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami siap disembuhkan oleh firman-Mu. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat. Luar biasa. Shalom. Ya, Tuhan maunya kita ini terus mengalami sukacitanya. Enggak pastor. Benar. Makanya Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Apa artinya? Semua kebutuhan manusia sudah ada. Yesus, Tuhan gak mau merepotkan kita. Amin. Kita aja yang suka ngerepotin diri. Tuh, Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 mulai. Lukas pasal 7 ayat 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tuh, jangan ambil kesimpulan dulu ya. Ikuti alurnya, ikuti ceritanya, ikuti the powernya, kuasanya. Amin. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. 2, 3. Bukan 9 nanti. Nain, 2, 3. Iya, artinya 9. Saya ambil sepedanya. Artinya sukacita. Orang yang tinggal di kota itu sukacitanya nggak bisa dibendung. Itu artinya sukacita meluap-luap. Nah, hidup kita harus begitu. Sukacita. Seperti siapa? Seperti caleg yang terpilih. Yang nggak terpilih juga sukacita. Ketawa, tapi sendiri. Udah ya, pilpres sudah selesai ya. Jadi suami istri yang beda pilihan, udah jangan berantem. Orang mereka sudah makan bareng. Ya oke, ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setiap kali Yesus pelayanan, berbondong-bondong orang menyertainya. Padahal Yesus gak pernah pasang baliho. Gak pernah pasang gambar-gambar begitu. Emang belum ada, pastor. Tapi orang banyak ngikut menyertai, berbondong-bondong. Motivasinya pun beda-beda. Ada yang karena apa? Karena begitu besar kasihan itu ayat. Ada yang karena mujizat. Masih ingat? Mereka ikut karena mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada yang karena kesembuhan. Ada yang murni karena mau dengar firman. Ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada apa itu? Ada orang mati diusung keluar. Loh, aneh. Namanya kota sukacita. Kota berbahagia. Tapi Yesus tidak menemukan iring-iringan sukacita. Yesus tidak menemukan iringan teng 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 tong teng teng dong teng teng dong teng dong. Beli dong, saya capek mendorong. Tapi Yesus lihat iring-iringan orang duka cita keluar dari kota itu. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Sama-sama dan banyak orang, 2, 3. Dan banyak orang dari kota itu, sekali lagi 2, 3. Dan banyak. Berarti janda ini baik atau jahat? Dari mana kita tahu? Itu. Di Depok saya tinggal dulu ya, sekarang udah pindah. Tinggal di perumahan yang kalau masuk dari jalan besar, sebelah kanan kuburan Kristen, sebelah kiri kuburan Muslim. Kalau saya habis pulang jemput istri saya doa malam, itu
pulangnya lewat situ, jalan paling cepat. Dan saya selalu mepet ke kuburan yang kanan, kuburan Kristen. Istri saya lama-lama nanya, Pak, kenapa sih tiap kali lewat sini mepetnya ke kuburan Kristen? Teman kita. Saya bilang. Teman. Kalau dia mau nakutin kita, shalom, ya sama, kata dia gitu. Ya sudah, besok mepetnya ke sebelah kiri. Saya ganti mepet ke sebelah kiri. Tiap kali mepet, dia pegangan perut saya kenceng banget. Kenapa? Takut, katanya gitu. Nah, sejak itu saya selalu mepet ke kiri terus. Supaya dia pegangan saya terus. Gak apa-apa kan muhrim. Dan tiap kali ya ada ambulan, wing, wing, wing. Tetangga saya langsung ngelongok. Ada pemakaman. Orang jahat itu. Kenapa ibu? Nggak ada yang ngiringin gitu. Terus wing, wing, wing. Besoknya banyak. Itu orang baik tuh gitu. Ternyata sama ya di Nain sama di Indonesia. Dilihat dari yang ngiringin. Ya, jadi banyak. Oh, orang baik. Orang baik. Orang yang hidupnya jadi berkat. Di Nain itu Palestina, Bapak Ibu. Ada 12 kota yang diserahkan kepada otoritas Palestina. Sejak 1973, perjanjian Camp David. Perjanjian damai. Salah satunya Nain. Salah duanya Yeriko. Kalau salah tiga di Jawa Tengah. Ya. Nain, Yeriko. Terus ibu kotanya Palestina. Apa itu? Apa? Ramallah, Hebron, Bethlehem, Samaria. Sama siapa? Samaria. Kalau di Kalimantan sama siapa? Samarinda. Pinter ya, pinter banget. Aduh. Kalau ini berarti apa? Sama-sama. Oke. Ya, jadi di Nain ini, kalau orang meninggal, tidak boleh nginep. Kubur langsung. Beda dengan di Yahudi. Nginepin. Ya, sampai hari keempat. Hari ketiga kubur. Hari keempat udah nggak boleh nginep lagi. Karena hari keempat tidak mungkin ada mujizat. Orang Yahudi percaya, hari kedua, hari pertama, mungkin dia mati suri. Masih bisa bangkit. Makanya waktu siapa tuh yang saudaranya meninggal? Saudara Marta dan Maria. Lazarus. Marah Marta. Coba engkau datang kemarin, pasti saudaraku tidak mati. Kenapa kau datang hari keempat? Enggak ada mujizat. Yesus bilang, marah-marah nih orang. Di mana kau letakkan sekarang? Udah tahu hari keempat. Nanya lagi di mana kau letakkan? Kuburan. Habis ngomong kuburan, dia lari. Nemuin adiknya. Namanya siapa? Tadi Marta. Adiknya? Maria. Mar. Gitu. Dia, kenapa Mar? Sama-sama Mar. Yesus datang percuma. Yesus bangkitkan Lazarus pada hari keempat. Nah, di Nain beda. Harus dikubur. Hari itu juga. Harus dikubur. Gak boleh nginep. Dan di Nain ini ada kebiasaan unik. Sejak zaman dulu. Itu kalau ada orang meninggal, dia bisa sewa orang-orang untuk nangis. Biar tambah sedih. Ada jasa penyewaan itu. Ada paket-paketnya. Ibu mau nangis doang, atau nangis sambil melonglong gitu. Gitu. Ada. Itu paketnya beda. Apalagi kalau nangisnya sambil pukul-pukul pipi. Itu lebih mahal lagi. Tapi pipi sendiri ya, bukan pipi teman. Ternyata saya dengar-dengar di Jakarta juga ada ya. Yang jasa orang nangis gitu ada katanya. Jadi kumpulan disewa. Tolong ya kamu hadir ya untuk nangis. Berapa orang bu? 50. Oke. Satu orangnya sekian. Gitu. Sewa datang. Dulu pernah ada cerita di rumah duka Jelambar. Orang salah peti. Ya kan? Salah peti. Nangis. Udah lama kok gak ada yang bayar. Terus bilang, Bapak salah, peti sana. Oh salah ya. Pantesan kok diem aja. Nain begitu. Tapi janda ini enggak sewa. Orang
orang otomatis datang karena dia orang baik. Buktinya banyak orang menyertai dia. Terus, dan ketika Tuhan melihat janda itu, sama-sama, 2, 3, tergeraklah. Yes. Sama seperti Yesus tadi, ini orang baik. Harus ditolong. Ini orang baik. Bapak Ibu tahu kalau janda di sana itu sudah nggak boleh kerja. No income berarti. Nggak ada pemasukan. Nangis dia. Di sana nggak ada yang mau terima. Janda, nggak boleh. Aturannya begitu. Nangis. Tergerak oleh belas kasihan. Terus Yesus ngomong gini loh sama janda itu. Lalu ia berkata kepadanya, jangan nangis. Tuh. Kalau janda ini nggak baik ya, marah sama Yesus. Larang-larang orang nangis, anakku satu-satunya, emang lu siapa? Gitu. Jangan nangis. 2 kata jangan nangis, itu dalam teks sehari-hari ngomong gini, aku sumber kehidupan. Aku sumber kehidupan. Di mana Nainmu? Di mana sukacitamu? Engkau tinggal di Nain. Karena engkau berharap masa depanmu kepada anak ini, engkau nangis. Gitu. Siapa yang hari-hari ini mengharapkan gitu ya? Ya, kepada anaknya. Orang di Palestina, di Israel, kalau punya anak laki-laki nomor 1, sudah. Jaminan udah. Masa depanku di dia udah. Makanya Tuhan marah waktu itu. Tuhan ambil kematian anak sulung. Itulah terakhir, betul? Sama janda ini. Di mana sukacitamu? Aku sumber kehidupan. Jangan berharap kepada yang lain. Berharap kepadaku. Aku sumber kehidupan. Dan Yesus bisa buktikan. Nain ini aduh. Saya baru pulang dari Israel. Kemarin waktu kami masuk dari Yeriko, dari Yordan. Mau ke Nain, tutup karena berkabut. Maka kami langsung ke Bethlehem. Boleh ditayangkan videonya? Video ini lama Bapak Ibu, 2,5 jam. Ya, oke. 1 menit kurang. Itu yang gambar taksi kuning. Ya, video taksi kuning. Itu Bethlehem, ya. Nah, itu dia. Ini Bethlehem. Bethlehem, Palestina. Januari 2024. Tanggal 25 atau 26 saya lupa. 27 Januari. Bethlehem, Palestina. Palestina. Kok gak ada perang, Pastor? Gak ada. Perangnya di mana? Di TV. Di luar bus 9 derajat. Bethlehem, Palestina. Kok nggak kelihatan gambarnya? هلا جبتني باب النهي شغلت لي Videonya Itu bahasa sana ya. Kita sedang menuju ke عكس ما انا فكرت pintu ما انا rumah يعني صدمت dari Bethlehem انا untuk لما menuju شفت ke Yerusalem. انا وياك بالزمانات بالضبط Dari seharian tadi hujan. Saat saya mengambil gambar ini, kita baru saja selesai makan siang. Nah, Kami sedang menuju ke Yerusalem, Bapak Ibu. Palestina. Ini sudah melewati kota Nain tadi. Ya. Iya. Pak Dadang ditunggu lagi ke sana. Sama Ibu, oke? Nah, sekarang Yerusalemnya. Setelah dari situ, langsung kami ke Yerusalem. Nah, ini Yerusalem. Yerusalem itu rumahnya Imam Kayafas. Nah, masih ingat? Bukan rumah saya, bukan. Ya. Tuh. Iya. Ini menjelang Sabat. Aman ya? Tanggal 26 Januari 2024. 26 Januari. Ya. Loh. Kok aman? Loh. Kok aman banget? Gak bahaya tak? Ada orang telepon, gak bahaya tak Pak Ari? Aman. Nain begitu. Jangan nangis. Di mana Nainmu hari ini? Jangan nangis Bapak Ibu. Di mana Nainmu? Aku sumber kehidupan. Dan Yesus
langsung menghentikan sambil menghampiri usungan itu. Ia menyentuhnya. Tuh, bayangkan. Di satu tempat, Yesus selalu mengikuti adat kebiasaan orang-orang tempat itu. Yesus sentuh usungan itu. Kalau waktu menyembuhkan, waktu membangkitkan Lazarus, Yesus dari jauh. Dia tidak berani sentuh, bukan gak berani. Dia tidak menyentuh kuburan. Karena apa? Itu lingkungan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi banyak. Kalau Yesus sentuh kuburan itu, orang Yahudi bilang, nah katanya moreh. Moreh itu guru. Katanya pengajar. Katanya guru. Kenapa sentuh barang yang najis? Kalau di sini enggak. Dia sentuh usungan itu untuk membuktikan apa? Orang-orang sering bilang, oh family, keluarga dekat. Jadi kita harus berhenti. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Itu sudah tanda, sentuh, family, keluarga dekat. Dan sedang para pengusung berhenti. Berhenti, diturunkan. Itu keranda gitu. Saya mau tanya nih, di sana, di Palestina, di Israel, orang kalau meninggal, dipocong atau pakai jas laki-laki? Kira-kira aja. Pocong atau pakai jas? Waktu Yesus dikuburkan, pakai jas atau dipocong? Pocong. Tradisi Yahudi, pocong. Makanya waktu Lazarus keluar, kaki dan tangannya terikat. Terus mukanya ketutup kain kafan. Gitu. Kok seperti agama itu? Enggak. Yahudi duluan. Yesus menyentuhnya, terus biasanya dibuka. Itu tradisinya gitu. Dibuka, Yesus lihat. Terus Yesus ngomong ke ibunya, anakmu tidak mati. Hah, nggak mati gimana? Jangan gitu dong. Jangan memberi pengharapan palsu. PHP. Terus Yesus membuktikan kalimat itu. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Terus apa yang terjadi? Ayat 15. Dengerin ya. Pelan-pelan bacanya. Maka bangunlah orang itu. Bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Bayangkan dipocong. Hei anak muda, bangkitlah. Set. Gitu. Duduk, langsung ngomong. Kira-kira kalimat apa yang pertama kali keluar? Set. Mama, siapa yang menang Pilpres? Belum nak, tanggal 20 baru ada pengumuman. Kok udah ada nari-nari, biarin. Serahkan. Jadi hari ini Bapak Ibu, di mana nainmu? Oh, nainku ada di anakku yang pertama. Engkau kecewa pasti. Di mana nainmu? Nainmu, oh nainku ada di kekayaanku. Engkau pasti kecewa. Karena kekayaan akan habis. Yesus bilang, di mana nainmu? Oh, nainku ada di jabatan. Engkau pasti kecewa. Karena jabatanmu paling lama, 5 tahun. Saya sudah 6 bulan ini RW, jadi ketua RW. Melalui pemilihan. Dan saya menang 1 putaran. Pak RW nih. Mau tanda tangan. Tiap kali ada yang datang tanda tangan. Tiap kali. Tiap hari. Ini sudah ada yang WA tadi. Pak Pendeta nyampe rumah jam berapa? Malam. Taruh aja. Nanti saya tanda tangan. Waduh. Kebanyakan tanda tangan itu. Minta apa tuh? Keterangan tidak mampu. Ya. Ada anak muda datang, keterangan tidak mampu. Saya kaget. Hah, kok tidak mampu nak? Aku tidak mampu mencintai dia Pak. Yes! Ibu, kenapa? Minta surat keterangan tidak mampu Pak. Untuk itu apa, bantuan. Oh siap. Tapi maaf Pak Hari, aku gak bisa kasih. Karena kebiasaan di sana. Tanda tangan, ngasih. Saya bilang gak usah. Kalau yang cerita-cerita, malah saya kasih. Begitu saya kasih 1, dia cerita ke orang-orang. Besoknya ngantri 20 orang. Saya tanda tangan.
ampun. Kayak gitu. Terus setelah saya dilantik kan, Pak Lurah telepon tuh. Pak RW, iya, ini gaji mau diambil enggak? Hah? Ada gaji? Ada katanya. Ya ampun, saya pikir enggak ada. Jadi bagaimana? Kata Pak Lurah. Mau enggak? Weh, mau. Tapi saya masukkan ke kas lagi. Besar loh gajinya RW. Besar. Dan itu ditransfer setiap 4 bulan sekali. Besar banget. Menurut saya, kerjanya cuma gitu-gitu doang. Pantas jadi rebutan. Pantas 8 orang yang kemarin saingan saya. 8 orang. 8, saya nomor 7. Waktu saya bilang sama istri, nanti kalau kalah malu loh kamu yang jorokin saya jadi RW. Tenang Pak, saya tim ses, kata istri saya. Tim ses itu tahu nggak? Timnya yang sukses, dia enggak. Tim ses jalan-jalan tapi calegnya kalah. Dengar baik. Akhirnya pemungutan suara, waduh, yang dukung saya banyak banget. Nomor 7, pilih nomor 7, pasti maju, kata gitu. Pilih Hari Sempulur, pasti makmur. Siapa? Dan bener loh, saya menang telak. Jalan, belusukan saya. Gaji saya masukkan ke kas. Di mana sukacitamu? Saya bilang, ketika saya melayani Engkau Tuhan. Jangan berharap pada jabatan, kekayaan anakmu. Engkau pasti menangis. Engkau pasti nangis, Bapak Ibu. Di mana nainmu? Wah, ada ibu-ibu datang pagi-pagi bawa anak kecil. Jangan nangisnya kalau ibu-ibu cempreng. Cempreng Bapak. Kenapa Ibu? Enggak punya beras. RT berapa? RT 1 Pak. Saya telepon RT 1 nanti. Enggak usah Pak katanya. Ya udah saya mau berangkat pelayanan. Ibu ke rumah nih. Ada istri saya. Jangan nangis. Ke rumah, saya bilang, Pak Hari ada beras? Enggak, nangis bareng-bareng sama istri saya. Adalah Bu, ada. Saya telepon istri, Mah, masih ada beras? Masih. Ada ibu-ibu datang, kasih ya? Kasih. Di mana nainmu ketika saya bisa melayani Tuhan? Amin. Kalau kau mengharapkan nainmu di luar Yesus, sorry ya, dia bilang menangis. Ayo terima berkat. Berharap hanya kepada Kristus. Saya lihat ini orang-orang berharap pada Kristus. Engkau diberkati. Ini janda ini nih, ya baik loh. Yang nyertai banyak. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang baik ini harus ditolong, kata Yesus. Dia gak kenal siapa janda itu. Tapi lihat yang menyertai dia banyak banget. Jangan nangis Bu, anakmu udah bangkit. Amin. Berharap pada Tuhan. Tundukkan kepala, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kiaralana wala sikaralana waralana waralana. Korialana warala sikaralana waralana. Tundukkan kepala. Di mana nainmu? Mungkin kau jawab, oh di anakku yang pertama Pak Pendeta. Dia laki-laki. Dia pasti akan urus saya. Dengar ya, engkau nangis loh nanti. Ditanya lagi sama Tuhan, di mana nainmu? Oh, uangku masih banyak, kekayaanku melimpah. Engkau pasti nangis, karena uang bisa habis. Di mana nainmu? Oh, jabatanku masih bisa menolong aku, Pak Pendeta. Engkau nangis loh nanti. Tapi ketika Tuhan tanya, di mana nainmu? Engkau jawab, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam Yesus. Pasti engkau akan mengalami sukacita yang kekal. Haleluya.